8 pintu. 100. 8 pintu. 100 tingkatan. Ya. Yang pintunya itu ada tuh 8. 7 atau 8? 8 pintunya. Kalau neraka 7. jangan dibalik-balik ya. Kita sudah belajar agama Islam itu mengenal Islam berdasarkan dari harus yakin. Jadi maka agama itu jangan seperti kalian kuliah ya. Ya. Coba itu dikaji lagi ya di sana. Surga itu ada berapa? Pintu neraka ada berapa? Pintu surga ada berapa? Ya. Saya ingin ngajari kalian kritis ya. Tidak ikut-ikutan. Menjadi tahu sama teman-temannya ya. Harus yakin ya. Ini akidah harus ya. Yakin. Tidak ada keraguan. Yakin. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa tadi? Yang pertama, apakah akan disiksa? Iya. Jadi penghuni surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Nanti kita akan bahas di dalam akidah ketika masuk kepada apa namanya al-hisab, berkaitan dengan apa di hisab pada yaumul qiyamah. Ya. Jadi nanti pada yaumul qiyamah yang mau hisab itu ya, manusia ini dari umat Rasulullah terbagi-bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, langsung masuk surga. Ini secara global saja ya, nanti akan kita kaji itu. Yang kedua masuk surga dengan cara dihisab dengan hisab yang mudah tanpa azab. Tidak salah, langsung masuk surga tanpa siksa. Nah, yang ketiga ini yang ditanyakan itu. Selama orang itu mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ya, agamaku adalah Islam. Kemudian apa? Muhammad adalah nabiku. Selama ucapan dan keyakinannya ini orang itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan Islamnya, masih ada harapan masuk surga. Jadi di sana ada mubtilat, pembatal keislaman sehingga orang keluar dari Islam. Dan pembatal yang terbesar dari keislaman, pengakuan ya Allah Tuhanku, Nabiku, Muhammad dan agama Islam adalah syirik. Perbuatan syirik. Nah, makanya disinilah kita pentingnya mempelajari akidah tauhid dan hazar, waspada dari perbuatan syirik. Paham ya? Jadi selama orang itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan syahadatnya, itu kalimat la ilaha illallah ya, yaitu pengakuan tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah dan Muhammad dan Rasulullah. Selama pengakuan ini ya tidak dibatalkan oleh perbuatannya yang bisa membatalkan 2 kalimat syahadat, pengakuannya tadi sebagai rukun iman yang pertama masih ada harapan masuk surga, walaupun kemungkinan masih akan disiksa. Bisa siksa yang ringan, bisa siksa yang berat. Sebenarnya disebutkan dalam sunnah atau dalam hadis Rasulullah SAW, ketika penduduk surga dimasukkan ke dalam surga, ya, dan penduduk neraka semuanya sudah di dalam neraka menghadapi siksaan, maka Allah berkata kepada malaikat, cari, ya, man kana fi qalbihi, ya, dzurratan min imanin, cari orang-orang yang di hatinya masih ada iman walaupun seberat atom atau seberat biji sawi, ya, dicari, sudah disiksa dengan yang pedih di neraka jahanam, ya, dalam waktu yang lama yang hanya Allah tahu, ya, sesuai dengan kadar maksiatnya, yang itu bukan maksiat syirik atau pembatal keislaman yang buatnya murtad ketika di dunia. Kemudian diambil oleh malaikat, ya, kemudian diturunkan di air namanya ma'ul hayat, air kehidupan, ya. Orang ini sudah dalam keadaan gosong, hitam legam seperti dicelupkan, kemudian dia tumbuh seperti sediakan, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Dan ini orang yang terakhir masuk surga. Dan itu dibahas nanti dalam bahasa kajian. Kalau dibahas sekarang waktunya habis. Jadi selama orang itu masih mengaku Islam, ya, masih ada harapan masuk surga. Dan itu nikmat yang terbesar
bagi kita, ya. Nikmat yang kita itu nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat Sunnah. Ya. Kalau ketiga-tiganya kita dapat ini nikmat, ya. Nikmat di atas segala nikmat. Tentang seluruh umat Muhammad, Seluruh umat Muhammad masuk Islam yang terus sahabat itu bertanya tentang itu, tapi pemahaman dijawab semua umat itu akan masuk Islam kecuali yang Muslim. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, ya, kullu ummati, ya, yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang orang enggan itu ada dua. Ya. Enggan yang dia terjatuh kepada kelompoknya orang kafir atau syirik atau munafik. Ini yang kekal di neraka. Ada enggan pada beberapa sebagian dari syariat agama ini, tapi bukan masuk pada hal-hal yang membatalkan. Dia enggan. Maka apa? Dia masuk surga tapi masuk neraka. Jadi penerakan ada dua. Penghuni neraka secara umum mencakup orang kafir, munafik dan musyrik termasuk orang Islam. Ya, yang kebaikannya di dunia, amalan-amalan solehnya di dunia, dan juga musibah yang Allah timpakan kepadanya, ya, dan juga apa, doa-doa dari kaum muslimin tidak bisa menutupi dosanya ketika di dunia. Maka apa? Dia akan disiksa dan dia belum sempat bertobat. Tapi kalau dari umat ini tadi sudah dikatakan melakukan hal yang membatalkan Islam, dia masuk kepada karena apa, murtad dari Islam. Maka hati-hati dalam urusan hal yang membatalkan Islam, di antaranya perbuatan syirik. Terus bagaimana kita menghukumi orang yang terjatuh kepada syirik? Apakah dia musyrik, keluar dari Islam? Nah, ini ada perincian, tidak dikatakan. Ya. Jadi ulama membedakan antara kalimat mutlak dan kalimat ta'yin. Kalimat mutlak itu ucapan umum, barang siapa, ya, misalnya barang siapa bersumpah kepada selain Allah maka dia syirik. Man akhlafa bi ghairillah fa huwa syirkun. Ini Rasulullah yang mengatakan, barang yang bersumpah selain nama Allah maka dia syirik. Dan apa? Barang yang bersumpah, barang siapa meminta-minta kepada kuburan para wali, barang siapa beristighosah kepada makhluk maka dia musyrik. Ini kalimat mutlak. Boleh. Tapi untuk kalimat ta'yin menghukumi kepada perorangan individu, fulan dan fulan, ya, ini si fulan datang kepada kuburan para wali untuk minta-minta kepada kuburan para wali atau penghuni kubur dari kalangan wali, ya, termasuk yang dianggap bukan wali, ya. Maka tidak serta-merta dihukumi sebagai perbuatan syirik, tapi untuk menghukumi perorangannya si A, si B, si fulan secara ta'yin, vonis individu, nah itu ada syurut. Jadi ulama bikin kaidah ada syurut, ada syarat dan ada mawani, hal yang menghalangi seorang untuk tidak divonis. Penghalangnya adalah al-jahlu, kebodohan. Ya. Yang kedua adalah mungkin ikrah, dipaksa, atau mungkin dia memiliki syubhat yang disangkanya itu benar padahal itu batil. Nah itu yang dimaksud dengan syarat dan mawani, hal-hal yang menghalangi. Paham ya ini? Dan ini terjadi di zaman Rasulullah juga terjadi. Dan untuk menegakkan hujjah, untuk divonis si A, si B, si fulan itu adalah sesat, kafir, musyrik dan sebagainya, itu bukan semua orang, tapi ulama yang mumpuni dalam bidangnya. Untuk seorang itu divonis dengan ponis tertentu dengan cara ditegakkan hujjah, dihilangkan syubhat-syubhatnya. Dia juga tidak diikrah, dipaksa atau terpaksa. Ya. Dia juga apa? Mengatakan dalam keadaan tenang, mengatakan melakukan dalam keadaan tentram hatinya. Dan dia sadar
Maka pada kondisi itu boleh seorang ulama memvonis dia kafir atau musyrik dari perbuatan-perbuatannya yang membatalkan Islam. Paham ya? Jadi kalau dikatakan ahlu sunnah secara umum, ya, selama dia mengaku umat Rasulullah dan dia bersyahadat, ya, berpegang kepada rukun iman, ya dia masih muslim dan masuk pada golongan ahlu sunnah. Tapi apa? Pada bagian-bagian tertentu yang dia menyelisih Islam, menyelisih sunnah, dia bukan ahlu sunnah. Jadi di sana ada perkataan umum, ada perkataan khusus, ada kalimat mutlak, ada kalimat taklid vonis kepada individu. Ini harus dibedakan, ya. Karena saya tidak ingin anak-anak yang kritis ini begitu kenal akidah, ya, tauhid, syirik, wah ini cepat-cepat dan hebat-hebatan untuk memvonis orang. Orang tuanya baru nanti ketemu orang tuanya tahu indikasi orang yang melakukan kesalahan syirik, wah, Pak ini syirik, Bu ini syirik. Ibu kekal di neraka. Ini adalah dan ini terjadi apa enggak? Terjadi. Ya. Saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan akidah takfiriyah, takfiriyin, ya, adalah seperti itu. Ya, karena enggak, dia makanya belajar akidah di sini pentingnya, ya. Akidah berdasarkan Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus saleh. Ini penting sekali, ya. Orang ngaji malah tidak menunjukkan tawaduk dan lemah lembut, bahkan sebenarnya kurangnya. Ini kan apa? Pemahamannya agama sepotong-sepotong sama teman juga, tidak ngaji, itu ngaji di HTI langsung ponis. Oh ini ngaji di kelompok ini ponis, tidak ya. Bisa jadi mereka itu kan nggak tahu. Perlu dengan cara itu. Tadi sudah di awal pembahasan, ya. Jadi kalau bersikap kemarin, ya. Kalau kita mampu mendekatkan hujah, jelaskan hujahnya dengan cara yang baik, bukan dengan cara kan. Kalau ulama itu menjelaskan tafsir itu kan menjelaskan faedahnya. Tapi penerapannya nanti itu belajar lebih dalam, gitu ya. Jangan kemudian dikasih mentahnya, dipraktekkan mentahnya, ya. Paham ya? Paham. Kita tutup ya. Sudah. Subhanallah.